Nah, oke, kembali lagi bersama saya di Movila, dan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita ulas bersama pemirsa tentunya, di mana Jokowi hari ini berbeda dengan Jokowi 10 tahun yang lalu. Dia yang dahulu sembrono dan anak bawang di politik ini sekarang menjadi orang yang tegas dan pemberani. Dia yang sebelumnya dipanggil petugas partai oleh Megawati kini punya kuasa yang luar biasa besar. Anaknya yang dahulu sebatas tukang jual pisang dan martabak kini beranjak menjadi politikus yang disegani oleh banyak masyarakat. Perlahan tapi pasti Kaisang jadi ketum PSI dan Gibran jadi wakil presiden Prabowo Subianto. Jokowi kini sudah menjadi kingmaker. Mayoritas orang menyukai Presiden Jokowi. Itu fakta. Bersamaan dengan itu, Jokowi adalah presiden dengan kinerja yang baik dan disegani banyak orang. Ia juga adalah orang yang dikenal sederhana dan merakyat. Ini juga yang menjadi faktor Jokowi memiliki tingkat kepuasan yang tinggi, yaitu 74,3%. Sebuah hal yang sangat luar biasa untuk seorang presiden yang sedang di ujung jabatan, bahkan untuk ukuran dunia internasional. Pak Jokowi harus hati-hati. Pak Jokowi harus teliti langkah ke depannya. Tapi saya rasanya Jokowi sudah tahu akan semua hal ini. Membicarakan Jokowi tidak akan pernah habisnya. Banyak yang bilang kalau beliau merupakan sosok yang plonga-plongo, dungo, boneka partai, dan lain sebagainya. Tanpa mereka sadari kalau Jokowi merupakan pemain catur politik yang cerdas. Ingat, ketika kita bermain catur, jangan pernah meremehkan tukang kayu. Apalagi sampai lupa bahwa papan catur yang dimainkan kita tentunya dibuat oleh tukang kayu. Kan begitu. Jokowi sendiri setidaknya bagi saya setelah memainkan peran penting dalam membentuk lanskap politik Indonesia. Popularitas dan pengikut setianya memberikan modal politik yang kuat yang telah digunakan untuk mendukung kandidat yang terafiliasi dengannya. Dalam hal ini pasangan Prabowo Gibran. Dominasi Jokowi dalam politik Indonesia tercermin dalam kemenangan pasangan Prabowo Gibran tentunya dalam Pilpres 2024 kali ini. Pasangan ini berhasil memenangkan pemilihan dengan perolehan suara sebanyak 96 juta suara lebih, pemirsa. Menurut suara sah nasional tentunya. Dan ini adalah bukti nyata dari kekuatan politik Pak Jokowi. Meskipun secara langsung Jokowi tidak menunjukkan tanda-tanda dalam mendukung salah satu pihak, terutama pasangan terpilih yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka tersebut. Nah, sekali lagi saya tegaskan pengaruhnya sangat terasa baik dalam dukungan publik maupun dalam membentuk opini masyarakat terhadap calon presiden dan terafiliasi dengannya. Dengan memiliki popularitas yang tinggi dan pengikut setia yang besar, Jokowi mampu memberikan dorongan bagi kandidat yang didukungnya untuk meraih kemenangan dalam Pilpres 2024. Sebagai seorang tukang kayu yang menciptakan papan catur politik, Jokowi mungkin tidak selalu terlihat secara langsung dalam permainan politik tersebut. Namun dampak dan pengaruhnya terhadap pemilihan publik dan opini masyarakat sungguh sangat besar dan sungguh sangat luar biasa sekali dampak dan pengaruhnya. Dengan memiliki basis dukungan yang kuat, Jokowi berhasil membantu pasangan Prabowo Gibran meraih kemenangan dalam Pilpres 2024 kali ini. Ingat ya, ingat dan selalu ingatlah, sesuatu yang tampak biasa di mata banyak orang dapat memiliki dampak yang luar biasa di panggung politik. Jokowi mungkin dengan segala kontroversinya, tetapi tetaplah merupakan salah satu figur yang tidak bisa dianggap enteng dalam politik Indonesia. Dan biar tidak lama-lama, dan kali ini saya ada beberapa video atau cuplikan terkait dengan bagaimana Pak Jokowi itu membangun Indonesia dengan segala konsekuensi, dengan segala resikonya yang tetapi sangat kita rasakan sekali dampak dari apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Dan mari kita simak terlebih dahulu terkait dengan cuplikan atau narasi kali ini. Dengan approval rating 77%, 80% sekian di lembaga yang lain gitu ya. Apalagi yang mesti dipoles. Tapi kan gitu, merusak demokrasi, membangun dinasti segala macam. Membangun ketidakbenaran publik, sesuatu yang
Buktinya ya publik nggak ngeliatnya nggak kayak gitu ya. Iya nggak, bener ya? Publiknya nggak ngeliat kayak begitu, Bos. Jadi rasanya kalau ada istilah memoles citra Jokowi, nggak masuk akal aja gitu. Nggak perlu lah dipoles-poles, malahan terlalu mudah bagi saya ya sekarang gitu. Untuk menceritakan apa saja yang udah dilakukan Pak Jokowi itu mudah sekali nemuinnya. Gitu. Dilihat dari sisi mana aja gampang dapetinnya. Lo mau lihat dari apa, infrastruktur, transformasi, apalagi coba. Mudah gitu, Bos. Jadi nggak perlu ada upaya berlebihan untuk memoles citra Jokowi. Tapi ada, kalau gua nih perlu dipoles citra. iya bener. Tapi penambahan Gua perlu dipoles. kan ada isu katanya penambahan anggaran 15 miliar segala macam. Nggak ada. 15 miliar itu adalah anggaran sosialisasi makan siang gratis. Dan itu terbuka ya, proses ketok palunya, approvalnya dari DPR saat itu ya. Itu kan terbuka buat publik. Gue juga udah ngomong di media tentang hal itu ya. Kan kita transparan, terbuka gitu. Diberikan tambahan 10 miliar oleh DPR, awalnya 5 miliar pengajuannya. Malah DPR nambah 10 miliar, kurang kalau hanya 15 miliar untuk sosialisasi program baru ya, policy utama baru pemerintahan Prabowo Gibran. DPR tambahin 10 miliar, jadi 15 miliar itu sosialisasi makan siang gratis. Makan gratis. Makan bergizi ya? Makan bergizi gratis. Oke. Nah tapi gini Mas, berarti dalam akhir masa jabatan ada katanya terima kasih Jokowi segala macam itu dan pengglorifikasian lewat media-media semuanya gitu. Itu gimana tuh ceritanya? Gini, kita kan wartawan nih Bos ya. Kalau gue sih bikin berita begini, gue akan cek dulu data-datanya. Terima kasih Jokowi. Coba dilihat, konten itu udah muncul dari kapan itu? Terima kasih Jokowi. Bukan baru minggu kemarin. Dari 2-3 bulan yang lalu aja udah sering gue baca di sosmed, sering gue lihat. Terima kasih Jokowi gitu. Jadi ini kayaknya orang-orang banyak yang skeptis kalau masyarakat kita tuh nggak cinta sama Pak Jokowi ya. Jadi ketika ada gerakan, ada pesan atau konten terima kasih Jokowi itu, wah ini dibayar gitu. Enggak lah. Tapi memang ada belanja nggak sih Mas? Ada belanja nggak sih pemerintah untuk mensosialisasikan program-programnya Pak Jokowi atau keberhasilan Pak Jokowi gitu? Gini. Pada basicnya ini seperti coba itu. Gue Ya? dudukan lagi perkaranya. Ya. Ya, ini kan gue baru 2 bulan nih di IKP. At least gue udah bisa melihat lah sebetulnya kayak gimana sih pembelanjaan media. Yang pertama, hubungan pemerintah dengan media dalam hal kerjasama itu sudah dilakukan sejak dulu kala gitu. Yeah. Di anggaran tahun ini pasti dari sejak bulan pertama saja sudah ada diseminasi lewat media. Ya, sosialisasi lewat media, dan media merupakan stakeholders yang harus kita kuatkan ekosistemnya. Di IKP sendiri, salah satu fungsinya adalah penguatan ekosistem media. Ya tentu salah satunya adalah kerjasama dengan media. Oh tugasnya gitu. itu tuh malah. Tugasnya itu jelas dicantumkan gitu. Ya, jadi kerjasama dengan media pasti dilakukan. Nah masalahnya apakah kali ini aja? Enggak lah. Gitu. Terus apa yang disosialisasikan? Keberhasilan pemerintahan Pak Jokowi. Ya apalagi kalau pemerintahan kementerian ya punya anggaran untuk sosialisasi program atau policy dan capaian. Capaiannya siapa? Ya pemerintahan dong. Masa capaian orang lain? Ya pasti kita sosialisasikan capaian pemerintahan. Siapa yang pimpin pemerintahan? Ya namanya Presiden Jokowi. Pasti akan selalu tertaut dengan Pak Jokowi. Dan itu rutin? Rutin. Ada atau tidak ada pemolesan operasi rutin. gitu misalnya? Dicek aja, belanja media pemerintah pasti berhubungan dengan capaian atau ada program baru, ada policy baru ya yang harus disampaikan ke masyarakat. Kenapa lewat media? Ya supaya reach-nya lebih luas. Iya dong, kan kolaborasi nih. Pilar demokrasi ini kan harus kolaborasi gitu. Bukan kita ada gap yang nggak bisa ditembus, enggak. Dan itu pola-pola kerjasama yang biasa dilakukan. Kan saya juga pernah di media.
3 tahun pimpin media gitu. Ya kerjasama dengan pemerintah itu hal yang lumrah biasa. Ya sama sekali tidak ada hubungannya dengan integritas yang tergadaikan karena bekerja sama dengan media, enggak. Itu hal yang berbeda ya. Media tetap independen seperti seharusnya dan harus dijaga terus independen gitu, Bos. Ya, kerjasama dengan pemerintahan itu juga bagian dari tugas media juga. Kenapa? Karena media juga salah satu fungsinya itu kan mendiseminasi informasi tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah, ya supaya masyarakat tahu apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Kan tugas media juga, gitu. Bahwa sebagian dari tugas media itu adalah mengkritisi pemerintah, betul, dan harus terus dijaga. Tapi itu kan sebagian tugas. Jangan sampai nih media ini 100% semuanya kritik aja gitu ke pemerintah gitu, kan nggak gitu juga ya tugas media. Jadi kalau ada kaitannya dengan belanja untuk apa tadi? Moles citra. Ya saya jawabnya yang pertama, apalagi harus dipoles dari Pak Jokowi gitu. Ya. Approval rating 75% itu udah bukti kalau sebetulnya nggak dipoles pun sudah tinggi beliau ini gitu. Lalu yang kedua, belanja media dari pemerintahan itu berjalan sudah bertahun-tahun gitu. Ya. Dan ekosistem media tetap berdiri seperti seharusnya tanpa ada apa namanya pengaturan atau cawe-cawe atau apa dari pemerintah, nggak bisa lah. Media kan sudah punya ruhnya sendiri ya sebagai journalism gitu loh, sebagai ruang redaksi gitu. Kami paham betul tentang hal itu. Ya. Tapi bisa memang pemerintah mengatur pemberitaan media itu? Ya. Dengan beriklan maka lu akan tunduk sama kami kurang lebih gitulah. Enggak lah, enggak. Cek aja. Paling gampang itu makanya sekali lagi ya. Diskursus kayak begini tuh sebetulnya tinggal dicek, Bos ya. Coba cari satu media yang dikatakan ya bekerja sama dengan pemerintah atau ada media spending dari pemerintah. Cek apakah beritanya semuanya 100% mendukung pemerintah di media tersebut. Pasti ada kritiknya. Ada yang pedes, ada yang enggak gitu. Ada yang sering, ada yang enggak. Kita nggak melihat itu. Gitu. Yang kita lihat kan media itu pertama audiensnya gitu. Misalnya kebijakan satu ini diharapkan bisa terdiseminasi ke audiens yang A misalnya. Ya kita cari media yang profilnya bisa menjangkau audiens tersebut gitu kan. Kalau harus berkomunikasi dengan Gen Z misalnya, ya pasti kita akan cari media yang kuatnya di sosial media. Itu strategik aja, gitu strategik aja. Udahlah, media di Indonesia itu integritasnya nggak usah dipertanyakan lah ya. Sekarang aja kan teman-teman bisa melihat kritik ke pemerintahan juga banyak. Oke pemirsa, mungkin saya rasa cukup terkait dengan konten kali ini atau pembahasan kali ini ya. Seperti apa komentar kalian pemirsa, tulis di kolom komentar. Dan semoga Pak Jokowi di ujung masa jabatannya selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan dalam hal segala urusannya dan beserta keluarganya. Semoga diberikan hidayah dan kesehatan yang sangat luar biasa sekali. Dan terima kasih kepada Pak Jokowi yang sudah mengabdi kepada Indonesia, kepada rakyat, kepada bangsa kita ini, Republik tercinta kita. Dan kepada pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini dan Jalan Demokrasi dan salam NKRI.